Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Arini Agustin. Saya Ihsanul Hakim. Saya Asih Nur Asia. Saya Siti Nurhaliza. Saya Dede Rustami. Saya Dea Lestari. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia yang berjudul Pemilihan Umum tahun 1955. Saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang sistem kepartaian. Baiklah, untuk pengertian partai politik, apa sih yang dimaksud dengan partai politik itu? Nah, jawabannya, partai politik merupakan sebuah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Lalu, apa sih tujuan umumnya itu? Tujuannya itu untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan bentuk kekuasaan secara konstitusional. Pada tahun 1945, setelah proklamasi, Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemenisasi. Lembaga parlemenisasi di sini yang berfungsi untuk mewakilkan rakyat, seperti DPR, MPR, dan partai politik. Hingga dibentuklah pada tahun 1945 dikeluarkanlah maklumat, yaitu pada tanggal 3 November 1945 tersebut. Dan partai politik yang berdiri pada tahun itu adalah Masyumi yang dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo, kedua PNI yang dipimpin Sidik Joyo Soekarto, dan yang ketiga ada PSI yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, dan yang keempat ada PKI yang dipimpin oleh Muhammad Moh Yusuf, dan yang kelima ada PBI yang dipimpin oleh Nyono, dan yang keenam ada PRJ yang dipimpin oleh Sultan Dewanis, dan yang ketujuh ada Parkindo yang dipimpin Dr. Andes Prabowinoto, dan yang keenam ada PRS yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, dan yang kesembilan ada Permai yang dipimpin oleh Jaba Asah, dan yang kesepuluh ada JJ Kasimo. Pada masa demokrasi liberal, sistem kepartaian yang dianut adalah multipartai. Menurut Muhammad Hatta, pembentukan partai politik tersebut agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Muhammad Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik tersebut bertujuan mempermudah mengukur kekuatan perjuangan dan mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Meskipun pada kenyataannya, partai-partai tersebut cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Itulah yang menyebabkan pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang, sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Kondisi itulah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk pembangunan kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pelaksanaan pemilu tahun 1955. Pemilihan umum merupakan salah satu syarat agar sistem pemerintahan yang demokratis berfungsi. Persiapan mendasar pemilu dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Ali Sastroamidjojo I mempunyai agenda utama untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 1955. Pada tanggal 31 Juli 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dengan ketuanya Hadi Kusumo atau PNI. Pada tanggal 16 April 1955, Hadi Kusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1995. Pengumuman tersebut mendorong partai-partai untuk meningkatkan kampanyenya hingga sampai ke pelosok-pelosok desa.
Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak. Pelaksanaan pemilihan umum 1955. Diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan pemerintahan yang kuat dan stabil diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan. Pemilu direncanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante atau Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar. Setelah diumumkan pelaksanaan pemilu, maka fase kampanye dimulai dengan menyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Beberapa partai yang akan mengikuti pemilu yaitu PNI, Masyumi, PSII, PSI, NU, PKI, PIR, PI, Perti, Parkarindo, Partai Katolik, PRN, Murba, dan Partai Buruh. Bahkan, dari kelompok tentara yang diprakarsai oleh A.H. Nasution pada tahun 1954 membentuk suatu organisasi atau partai yang memiliki golongan tentara parlemen. Partai inilah yang dikenal dengan IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Wilayah Indonesia dalam pelaksanaan pemilu dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 429 desa dengan jumlah pemilihan dalam pemilu pertama sekitar 39 juta orang. Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954. Akhirnya pada tanggal 29 September 1955 pemilu dapat terlaksana dengan lancar. Sekalipun semua ada keterangan-keterangan tetapi berikutnya berlangsung dengan aman, tertib dan disiplin. Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilu untuk pemilihan anggota konstituanti. Suasana pemerintah konstituanti ini lebih tenang bila dibandingkan ketika pemilihan anggota DPR. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan hasil pemilihan umum pada tahun 1955. Pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Keempat partai tersebut adalah 1. Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi. 2. Partai Nasional Indonesia atau PNI. 3. Nahdlatul Ulama atau NU. Dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dominasi keempat partai tersebut tampak dari perkeimbangan kursi di DPR yang terdiri dari 272 kursi, untuk DPR Masyumi 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, dan PKI 32 kursi. Dan partai lain memperebutkan sisa 75 kursi, sedangkan perkeimbangan kursi konstituante 520 kursi, Masyumi 119 kursi, PNI 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, dan partai lainnya memperebutkan sisa 118 kursi. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.